Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha la yanduru ila suwarikum itu wa ambalikum. Allah itu tidak melihat pada wajahmu, rupamu dan pada hartamu. Walakin yang dulu, tetapi Allah itu akan melihat kepada qulubikum, pada hatimu dan amalikum, yaitu amal. Hadis riwayat dari Muslim menunjukkan betapa pentingnya amalan hati, ya, amalan hati. Amalan hati itu kalau dibanding dengan amalan anggota badan, amalan hati itu lebih kontinu, ya. Setiap saat harus ada, harus dibarengi amalan hati, gitu. Maksudnya amalan anggota badan itu harus dibarengi dengan amalan hati. Kalau tidak, akan tidak berguna, akan sia-sia. Itu. Maka ada digambarkan juga bahwa perumpamaan hati dan anggota badan itu seperti orang yang buta dan orang yang lumpuh. Itu, orang yang buta dan juga orang yang lumpuh. Perumpamaannya itu. Nah, orang yang buta itulah anggota badan, gambarannya itu. Kemudian orang yang lumpuh adalah hati. Nah, hati dan anggota badan ini kalau bisa bekerja sama, bisa. Itu. Yang lumpuh melihat ada buah. Itu, tapi yang buta tidak bisa melihat kalau di depannya ada buah. Maka yang melihat tadi tapi lumpuh itu. Nah, kemudian yang buta itu tadi menggendong, ya, menggendong yang lumpuh tadi. Nah, kemudian yang melihat tapi lumpuh tadi mengambil buah kemudian diberikan, dimakan bersama. Itu namanya kerjasama antara anggota badan dan hati. Yaitu seperti orang yang buta dan orang yang lumpuh. Kemudian Ewan Widina Jakulo, ini tulisan saya tahun 2008. Saya buka-buka masih ada. Gitu. Obatilah hati kalian. Gitu. Kata Imam Hasan Al-Basri. Gitu. Karena yang dibutuhkan oleh Allah itu adalah kebaikan hati. Ya, kebaikan hati. Karena kalau hatinya baik, otomatis yang lainnya juga baik. Tapi kalau hatinya jelek, yang lainnya pun juga akan ikut jelek, ikut rusak. Kemarin dah saya sampaikan 3 sumber penyakit hati itu. Di antaranya ada 3. 1, apa? Takabur. 2, siapa ingat? Serakah. 3, siapa ingat? Siapa ingat? Hasad. Ini sumber penyakit hati ada 3 ini, ya. Takabur itu artinya sombong, angkuh, gumede, nah itu. Serakah, tamak, nah itu. Kemudian hasad. 3 ini. Akibat takabur itu merasa diri lebih baik dari Adam, maka iblis, ya, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal yang memerintahkan adalah Allah. Tapi karena melihat kok suruh
bersujud kepada Adam, tidak mau dia. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Nah, ini. Dia adalah enggan dan merasa diri besar, merasa diri lebih baik. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang yang itu tadi, orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Kafir itu orang yang menolak kebenaran. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya serakah, tamak atau tomak. Nah, itu. Tapi bahasa kita tamak, serakah. Nah, itu. Nah, dengan sebab serakah ini dicontohkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena serakahnya. Di surga sudah diberi berbagai macam makanan, ya, yang enak-enak dan terusnya. Itu hanya Allah itu melarang satu hal saja, wala taqrabu hadis sajarata. Itu watakuna itu minadzalimin itu, janganlah kamu mendekati pohon ini. Nah, ini cuma satu saja larangannya. Itu. Tapi ternyata Adam tergoda oleh iblis. Itu. Bukan hanya mendekat, bahkan memakan buahnya. Nah, itu. Ihbitu minha. Nah, kemudian disuruh turun dia. Disuruh turun. Maksudnya turun dari surga, karena surga itu di atas. Ya, di atas Sidratul Muntaha mereka. Di atas. Turunlah dia untuk menuju bumi. Ya, itu. Nah, kemudian faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahyanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, nah, itu, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak akan ada kesedihan. Itu. Yang ketiga hasad, dengki. Nah, ini penyakit hasad atau dengki ini luar biasa. Ya, itu. Nah, sebab dengki itu Qabil membunuh Habil. Kabarannya sudah jelas tak? Karena dengki. Itu. Padahal saudara, ya, padahal itu saudara loh. Saudara sekandung bisa terjadi begitu. Lah ini juga terjadi kepada keluarganya Yakub itu. Ya, putra-putranya. Nah, itu saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Nah, itu karena mereka melihat, karena mereka merasa bahwa Yusuf dan Benyamin itu lebih disukai, itu lebih dicintai daripada mereka yang 10 itu. Itu. Nah, kemudian ada usaha itu karena dengkinya itu tadi, uktulu. Oh, itu dalam ayat Yusuf itu, uktulu. Oh, itu bunuhlah Yusuf. Nah, bunuhlah si Yusuf itu karena dengkinya pada saudara. Ya, pada saudara. Satu bapak, tapi beda ibu. Nah, ini. Uktulu. Nah, itu. Langsung karena kedengkiannya bunuh saja dia. Nah, itu bunuh saja. Tapi ada saudara yang lain tidak tega. Itu. La taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf. Itu. Wa alquh. Itu. Tapi buanglah, buang saja. Itu. Atau cemplungkan ke dalam sumur biar nanti diambil oleh seorang musafir. Karena dengkinya. Itu. Sekalipun itu saudara sampai begitu. Itu. Lah ini hasad. Maka dalam ayat Al-Quran kita disuruh berlindung dari orang yang dengki apabila dengki. Surat apa? Surat apa? Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza. Nah, itulah. Oke. Itu. Jadi kami berlindung atau aku berlindung dari itu tadi wamin sari. Nah, itu. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Maksudnya melaksanakan kedengkiannya. Ada orang yang dengki tapi diam saja, pasif. Tapi hanya sekedar dengki.
Tapi ada yang dengki melaksanakan kedengkiannya. Seperti tadi, bunuh. Loh, anjurannya bahkan itu. Buang saja. Cemplung ke sumur. Loh, ada macam-macam itu. Itu kalau hubungan dengan kerjaan, pecat dia. Nah itu, difitnah dan seterusnya, biar dikeluarkan dari kerjaan. Hasil dari hasad. Ini penyakit manusia. Ya, penyakit manusia yang sangat berbahaya. Kalau serakah itu bisa macam-macam, bukan hanya harta, serakah pada jabatan juga bisa. Itu nyekel kono, nyekel kene, itu wancine pensiun, ragelem pensiun. Oh, itu. Wancine leran, ragelem leran. Wah, misalnya gitu aku. Ngoten niku. Nah, niku termasuk juga serakah. Itu. Nah, ini 3 macam penyakit hati. Nah, kemudian saudara sekalian, hati itu ada 3 macam. Siapa tahu? Hati itu ada 3 macam. Hati itu ada 3 macam. Siapa tahu? Apa itu? Hati mati. 2. 2. Hati tenang. Tenang, hidup. Hidup. Sakit. Kalau banyak sami sakit. Kadang kita itu merasa pinter, ya. Tapi setelah ditekok itu pelenggongan. Apa yo? Nah ini. Maka kadang-kala Rasulullah SAW itu menyampaikan ilmu, kadang-kala ditanya dulu. Itu. Atatrunal ghibah? Nah, misalnya itu, apakah engkau tahu apakah itu ghibah? Akhirnya sahabat tidak bisa jawab. Nah, itu. Allah wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu atau yang mengetahui, begitu. Dan ternyata setelah kita ditanya, ada 3 macam hati. Apa itu? Apa ya? Nah ini Pak. Ini saya maklumi. Mereka jenengan kaum buruh. Okay. Bukan kaum pelajar. Pelajar kan cekelane buku maca. Ngoten niku aku. Ning ra ndedet. Jenengan kaum buruh. Nah itu. Arang maca ning ndedet. Oh niku. Lah niku kudu gathuk iki. Kudunya awor iki. Nah itu, sing siji gelem mulang, sing siji gelem jajake. Nah, misalnya begitu. Nah, ini hidup ini akan berjalan terus ini. Gabung kok. Nah, itu ya. Pinter ning ra ndedet, bodoh ning ndedet. Pilih pundi? Ayo, nek loro iki pilih pundi iki? Mesti pilih telu kok mesti ya. Ya pinter ndedet itu. Lah niku. Nah, mula kudu sinau itu tadi. Ini ya. Jadi ada hati yang mati. Hati yang mati seperti tanah yang mati. Nah, jenengan bisa sing tanah mati niku. Nggih, ditanduri apa-apa ora tukul. Loh ini. Tiwas ngentekke ragat. Itu. Ngandani wong sing atine mati niku ya angel kesel, gempungke iki. Nggih, mula rasa dikandani wae. Ngoten niku. Ora kok kandhane, wah, kae wis ngoten niku malah kene nesu dhewe kene. Ngono. Kono sing dikandani lehem-lehem, kene sing malah sing itu judak emosi. Itu. Ada yang model begini. Itu. Ada hati yang hidup. Wah, hati yang hidup rasa dikandani lagi disindir langsung krasa. Ngoten niku langsung menyelesaikan diri. Oh, aku ngene keliru to. Begitu. Itu tapi beda dengan hati yang mati, mbok diguwebuk ngono ya ora krasa. Nggih, ra krasa. Itu malah nesu. Mari bahasane padahal dia salah. Karena salah dia dikebuk, ini malah nesu. Seperti iblis tadi, hatinya mati dia. Itu ditegur oleh Allah. Itu, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Itu. Nah, kemudian khalaqtani minar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah. Ya apa aku no?
aku akan sujud tasyud. Nah, ini iblis. Watak ngeten iki watak iblis. Nah, ini sampai begitu iblisnya itu. Karena hatinya sudah mati. Lah hati yang hidup ini, hati yang gemar nasihat, gemar mengamalkan nasihat, gemar menularkan, mengajarkan nasihat. Loh ini hati yang hidup. Itu. Jadi dinasehati itu senang. Itu. Tidak tersinggung, oh ngaten salah toh. Nggih matur nuwun dimutke. Nah, misalnya ngaten ya itu hatinya hidup, tidak ada penyakitnya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Qalbun marid. Itu, qalbun marid. Hati yang sakit. Tergantung sakitnya itu parah atau tidak. Itu. Kalau yang sakit ini sudah termasuk sakit yang parah. Punya sakit satu saja ini sudah enggak beres kok. Nah, itu. Tapi dalam hadis ada 2 hasad yang dibolehkan. Nah, itu. Dengki yang dibolehkan. Apa itu? Dengki yang dibolehkan ada 2. Apa itu? Ayo. Amal. Berbuat baik. Ayo, siapa ingat? Itu. Orang yang punya harta disedekahkan di jalan Allah. Kita boleh iri. Wah, umpama aku duwe aku ya wani. Sayange. Itu ya. Blas ra duwe. Ini iri ini. Saya pengen itu. Wah, kok ya sing duwe kono, aku kok ya ra duwe. Ini boleh. Melihat orang mempergunakan hartanya di jalan Allah, kita meri, aku kok ra iso to yo. Nah, misalnya itu. Itu dibolehkan. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an diamalkan isinya. Itu boleh iri kita. Nggak boleh itu. Bah kok saya sama maca Al-Qur'an toh. Aku urunge meri tenan aku. Wah, meri tenan itu kemudian tidak kemudian melakukan hal yang negatif, tetap ada yang positif. Nah, ini namanya hasad yang dibolehkan. Kalau tadi Qabil itu persoalannya perempuan, okay? Perempuan. Kalau Yusuf dan saudaranya persoalannya adalah perhatian, ya perhatian bapaknya kok lebih cenderung pada dia itu daripada teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Nah, ini. Kemudian saudara sekalian, ini pelajarannya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Wow, niku kaum buruh ini pelajarannya wis bab. Ini. Dulu dah saya sampaikan, ada hati yang mati termasuk hati yang keras, ya. Lah yang mengeraskan hati, nah ini, yang mengeraskan hati, nah sekarang diingat lagi. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, apabila pada suatu hari engkau merasa bahwa hatimu mengeras, itu, jadi rasanya hati kira penak. Enake mung ngarep mure ngarep nasu ning ra mudeng sebabe. Pun ate dereng. Malah kerep nggih. Nah itu. Soalnya pas tanggal tua ngoten niku. Ngoten niku. Enake mung ngarep emosi saja. Ning arep nyeneni sapa? Ngoten niku. Misalnya begitu. Arep nyeneni bojo teladung. Itu. Dan seterusnya. Itu. Ternyata kadang-kala begitu. Ini khusus orang yang sudah biasa hatinya hidup. Ya. Kalau orang yang sudah biasa hatinya mati, orang gagas. Ngamuk pokoknya. Orang gagas aku ki ngamuk ngopo to? Ora tau mikir ngono. Pokoknya aku ngamuk. Sementing ngoten niku. Ini itu. Nek orang yang sudah biasanya hatinya hidup arep ngamuki mikir, lho aku kok isine ngarep nesu tok to iki. Masakan jane ya wis sip. Bojoku ya wis dandan ayu. Nah, misalnya kudu sing wis di bojo lho. Nah, niku wae. Misale ngoten niku wae.
Ning enake kok karo emosi. Lah sadar, hati mengeras. Itu. Apa ini sebabnya? Pasti akan bertanya apa sebabnya. Nah, itu. Ini kira hatinya hidup. Badanmu melemah. Awak gampang lungkrah, kesel padahal nyambut gawe kados kula niki. Kula niku pengangguran sukses. Ngoten niku wae. Nganggur ning Dedet, alhamdulillah. Timbang ra nganggur, ra Dedet. Nggih, nggih. Kula ndempen pun nate nyambut gawe utang terus. Dadi kendel utang nganggur wae aku. Ngoten niku. Wis padha wae. Soalnya utange luwih akeh timbang belanjane ngoten niku lho judeg. Angger nampa blonjo lah nggo nyaur entek. Itu boneh nulis. Boneh nulis. Niku pun tau kula lakoni. Jadi badan melemah. Ada apa ini? Itu olahraga mubeng mlaku-mlaku wis dilakoni. Makanan bergizi udah oke. Ngoten niku wae. Wedang jahe beres. Itu. Ning kok isih lemah. Itu. Nah, kemudian rezekimu seret. Itu. Jadi ada rezeki seret, ada rezeki lancar, kaya ban. Nek ban seret, kalau sami langsung ngertos. Oh, iki, itu ada sesuatunya, kudu dikendoni sithik. Lah ini. Lah niki nek rezeki seret ya apa iki obate iki? Gitu ya. Rezeki kok seret. Itu. Nah, kemudian nasihatnya, maka sadarilah bahwa berarti kamu telah banyak berkata yang sia-sia. Ini. Jadi kita ingat-ingat perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi diri kita ataupun juga dari lain, menjadikan hati itu mengeras, badan itu menjadi melemah ringkih, rezeki menjadi seret. Nah, dipun iki saged dipahami ta? Nggih. Gitu. Pramila ada kata-kata fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa diam. Nggih. Ning mboten ateges petukan kanca terus meneng ngoten niku. Wes. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ngluruhi kan ya apik to yo. Nggih. Kadang kala sami niku perlu ngluruhi wong loro barang. Nggih. Mergo kadang wong loro dilokke ngoten niku pun seneng. Ngoten, watuk to Mbah? Heeh, wis 5 dina. Seneng. Nggih. Ngoten niku. Nek jenengan watuke pamerke. Tapi jegrik ra. Ngoten. Jane mung dilurui kata-kata dengan itu saja. Ngoten niku udah seneng, membuat senang hati orang. Nah itu. Misalnya ngoten niku aku. Nggih. Nglurui ngaten-ngaten wis gampang to, Pak Mas, ngene seluruhi. Timbang disalami ra wong ya ora jawab. Ngaten niku. Kadang kala perlu itu tadi, enggak Mas, enggak Pak. Itu. Jadi ada kata yang bermanfaat, ada kata yang tidak bermanfaat. Kata yang bermanfaat itu apa? Membaca Al-Qur'an, membaca Al-Hadis. Zikir. Zikir. Itu kata-kata yang bermanfaat. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Lakukanlah ini, kerjakanlah ini. Jangan begitu, jangan begitu. Kata yang bermanfaat. Jenengan yang warung tumbas. Bilang tumbas, itu kata yang bermanfaat. Ngoten niku aku. Mie ayam separuh. Kata yang bermanfaat. Mie ayam seprapat. Nggih. Nggih, saking ngirite. Nggih, itu saking ngirite. Lah ini kan kata yang bermanfaat, dikatakan bermanfaat karena si penjual jadi bisa melayani dengan baik. Tapi nek tuku jenengan meneng wae. Tumbas napa Mas? Meneng wae, pelingo. Ngoten niku. Kan ini kata-kata yang tidak kita harus mengeluarkan kata-kata. Kata neng warung wanteng ngoten niku. Kajaba neng mall ngoten niku garen dikuki. Adai gledekan niku wis langsung dudohke kasire tanpa ngomong. Wis manggruke niku tanpa ngomong. Ngoten niku. Terus nonton tulisane nggon kaca cilik niku. Oh, wis tanpa ngomong blas. Saged. Ngoten niku. Gitu.
Nek jenengan tenggen ngarep masjid niku tanpa ngomong ya iso. Nggih. Nggih. Itu. Ning ninggalke duit lho. Nggih, ninggalke duit. Jikok niki tanpa ngomong ninggal duit lunga. Nek guru teko ton jikok terus lunga ngoten niku wau. Nggih. Lah ini. Jadi perkataan yang sia-sia mengakibatkan 3 hal. 1. Badan melemah. Hati Mengeras. badan, Melemah. rezeki. Berat. Nah, sadari itu. Sadari itu. Kok ora beres ya. Aku mau ngomyang apa wae to. Ngoten. Kudune jobe wis teko kok ora teko. Loh, lengganane kok malah pindah. Ngoten niku. Kenapa itu? Ngoten niku. Mesti sudah berkata yang tidak bermanfaat. Itu. Lajeng Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kekenyangan itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati. Jatuh kalau samine atine kok apa? Atas ini kadang kala wareg terus. Ning wareg niku kadang kala ya pripun nggih? Ngoten niku wau. Nek ramangan nganti wareg kok ya ora penak. Soalnya sing kaum buruh niku lho maklumi. Ngoten niku wau. Ngecor awan-awan panas-panas niku kon poso ya glenger tenan. Nggih, soalnya kon mangan sithik. Ngoten niku. Kudune mangane oke. Wong graji niku nek yen graji nganggo ngoten niku cepakane kudu sak bakul. Ngoten niku wau. Mergane nek cepakane mung sithik, grajine ya lempe-lempe. Nggih, lempe-lempe. Niku. Enten cerita niku. Lah kadang kala kula sami niku awak kudune leren ra gelem leren, akhirnya hasil tidak sesuai harapan. Ada seorang penebang kayu. Nggih, melamar menjadi penebang kayu. Roso. Kalih juragane nyo. Tak wenehi sing gemlathok niku napa? Kapan apa wadung nek bahasa dhisik niku wadung. Ngoten niku wau. Hari pertama madung hasilnya akeh. Wah. Dilem kalih juragane hebat. Cocok. Mudahan besok mendapatkan lagi. Ngoten niku wau. Yang hari kedua hasil kurang. Ngoten. Yang ketiga sansaya kurang. Nah itu. Nah karena selalu kurang terus, akhirnya menghadap juraganya dengan malu-malu. Nah, kemudian ditanya oleh juraganya, itu, lah wadungmu wis kok asah durung. Nah, itu. Pertama wadungnya anyar, nggo madung yo sip no, mbok wit kambil 10, mergo isih anyar. Hari kedua wadungnya ora diasah. Hari ketiga radi asah. Tenagane wis rada lungkrah, rada kesel, wadunge peyok sisan. Lah kadang kala orang ndak sadar pada sini. Oke. Wong iki kadang kala butuh leren. Wadunge ya butuh leren, butuh diasah. Ngoten niku wae. Jenengan saged mawon mempeng toko jam 12. Nah itu. Saya ini kan lajeng tukang batu pembangunan ini kan mergo enten lampu. Wah, wading niku bengi kan enten sing nglembur. Ngoten niku. Kanca kula diceritake nganti nglembur kok betek-betek nggo genesos nyicil kredit napa-napa niku nganti semaput kok. Nggih, semaput. Ngoten niku. Wong biasane jam 4 mulih. Niku gek ngirit mangan sisan. Nggih. Ngoten niku wau. Nah niku. Maka belajar dari penebang itu tadi perlu diasah. Ngoten niku. Nganggo leren. Niku wau. Kenyang. Nek soal kenyang jenengan pun pirsa. Nggih, nek kaum buruh kalih ustaz niku mangane beda. Nggih. Niku. Nek kaum buruh niku mangane 2 piring. Ning kula nggih gadah kanca ustaz. Mangane sak umbruk ngoten niku. Ngantos dheweke niku jejer kula isin nyingkil. Nggih, isin. Ngoten niku. Soale nek daharane niku prasmanan niku. Nggih. Lawuhe niku segone mung sithik niku to. Anane sak klombruk ngoten niku. Piringe gek gedhe sisan. Ya entek. Nggih, ya entek. Nggih, ning kula ya maklumi wetenge wong rapot to. Ngoten. Mergane napa kok saged ngoten niku?
Karena sudah terbiasa makan banyak. Orang yang sudah terbiasa makan banyak, makan sedikit tidak akan merasakan kenyang. Jenengan biasa mie ayam telu kayak siji ora. Nggih to. Ra kenggoh no. Maten niku wah napa niku? Niku kalau lebih santai. Masalahe kalau pun pengalaman. Nggih. Nalika semanten nyambut gawe tenggen satu perusahaan kula dingoni kalih sego akeh nggih to. Sing piringe coklat niku lho. Nah, coklat niku kan akeh isine, buah-buah. Ning sayure mung sithik. Ngoten niku. Lah waktu niku kula nggadahi paham jangan mubadir, makanan jangan dibuang. Ngoten niku. Tak buangan kabeh niku. Nggih. Weteng kula jadi ra karu-karuan niku. Ning akhirnya tiap hari karena disukuni kula entekke terus. Efek negatifnya napa? Kula teng omah niku ngentekke apa-apa. Nggih. Kalau merongso mangan terus awake terus kok. Nggih, apa-apa tak jukuk entekke. Wah gak nyotone wong omah iki aku ngoten niku. Nah, akhirnya sinau. Oh, ndak apa-apa. Lebih baik sebagian kau berikan pada anjing daripada makananmu kamu habiskan. Loh. Ngoten niku. Jadi kalau kita sendiri misalnya tidak bisa menghabiskan, berikan pada ayam, berikan pada anjing dengan niat sedekah saja. Sebab kalau kita kekenyangan sangat bahaya. Ngoten niku. Nek kula sami ngantek kewareken niku ada 3 hal itu. Niku. Pikiran jadi beku. Jenengan ngertos to? Pikiran jadi beku niku. Nggih, bundel. Nggo mikir ora iso. Enake mung ngarep merem. Oh, ten niku. Yang nomor 2, hikmah menjadi bisu. Nasihat-nasihat menjadi kurang bermanfaat. Nomor 3, badan menjadi malas untuk beribadah. Bahaya kenyang. Itu. Bahaya kenyang ada 3. Ini nasihat dari Luqman Hakim. Luqmanul Hakim itu. Wahai anakku, jika perut itu penuh, itu pikiran menjadi beku, hikmah menjadi bisu, badan menjadi malas untuk beribadah. Niki hubungannya kalih kenyang. Ternyata masuk dalam kategori niku. Maka dikatakan oleh itu tadi, Imam Syafi'i memberatkan badan. Pramana aja ngaji ngoten iki. Nggih, ampun maam sik. Nggih, malih-malih mengke enten suguhan nek metu. Nggih ta? Niku. Kersane mengke saged telas ngoten lho. Nggih, nyucuke sing mangsa. Misale ngoten niku wae. Misale. Nggih to, prasangka baik mawon. Prasangka baik mawon. Mula kandhake misale engko ya nek metune ra metu. Nggih tiwas anu. Tapi insyaallah metu ampun wedi. Terus jenengan terus deg-degan. Nggih, ampun deg-degan. Nggih. Itu. Menghilangkan kecerdasan. Jadi kalau seorang yang cerdas itu banyak berpuasa. Nggih. Kalau karena banyak makan itu energi untuk mengolah makanan. Soalnya panganan sing alot-alot niku membutuhkan energi yang banyak. Beda mungkin nek suguhane gudir ngono enggak ada lup. Ngoten niku wau. Ngoten niku wau. Mengundang tidur, kata beliau Imam Syafi'i. Betul. Gitu. Membuat yang bersangkutan malas beribadah sesuai dengan kata Luqman Al-Hakim. Itu. Jadi kekenyangan luweh-luweh buar madang turu. Bahaya. Itu yang bisa mengeraskan hati. Duduk dulu. Kalau dalam buku ilmu pengobatan Ibnul Qayyim itu, kalau habis makan itu sukanya kalau mau jalanlah sekitar 40 langkah. Itu jalan dulu. Maksudnya, nggih. Nggih. Itu di luar dalil. Nggih, nggih. Niki di luar dalil. Nggih. Karena agar makanan itu segera melorot. Nggih. Coba jenengan mau nyoba mangan kalau turu
Gek sirahe rada nyendhek sisan mengke lak blegekne metu kabeh teng mriki. Gitu. Ada kesehatan, ada ilmu kesehatannya. Niku nek terkait dengan makan lho. Makanane niku kudu kompak. Nek empuk niku milih sing empuk-empuk kabeh. Ngoten niku wau. Mergane mengke weteng garap niku lak langsung empuk kabeh, ngoten langsung giling habis. Tapi enek sing empuk, enek sing alot. Ini weteng judekno. Iki sing iki wis ambyar, sing iki wurung. Ngoten niku wau. Akhire kan gilinge terus. Akibatnya nyuwun sewu, mencret. Gitu. Karena makanan tidak sebanding. Itu satu alot, satu empuk. Ini makan ternyata ada aturannya. Berarti jenengan nyuwun sewu kenging penyakit niku, mencret niku berarti dahare. Niku wae. Nggih. Pokoke langsung di. Nggih, tadi ke. Saya jame. 38. Dan Gabungan 9. setengah 9. 20 menit. Udah ini. Nggih. Kalau lanjut ke materi ini cukup banget. Nggih, penak sing ngrungokke. Nggih, penak sing ngrungokke. Nggih. Wis ra bayar oleh suguhan, ora laras banget. Nggih to? Nggih, ra bayar oleh suguhan pengajian saya niki larase ra jamaah. Nggih dah. Ngene kok oleh himbuh. Ngantuk ora padha suguhan. Ora usah nyindir iki ngarani blas kok. Nggih. Nggih. Saya rasa itu dulu. Mungkin